Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salawati wa atammut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratal muhtaromin, ngersanipun para bapak, para ibu, para kanca-kanca ingkang taksih istiqomah rawuh menika majelis, wabil akhos Habiban al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri beserta keluarga, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan umur yang panjang, umur yang barokah, dan memberikan selalu kesempatan untuk bisa hadir di tengah-tengah kita bersama majelis sholawat Simtud Duror, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, memberikan kesempatan dengan kita bisa bersama-sama itikaf di masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita sareng-sareng ngaji kitab fikih. Mugi-mugi kanthi kita ngaji menika kita selalu mendapatkan tambahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan malam kali ini akan kami sampaikan tentang syurutu wujubil jum'ati sab'atun. Ini masih ada kaitannya dengan sholat Jumat, yaitu tentang beberapa syaratnya wajib Jumatan, dan itu ada 7 orang. Syurutu wujubil jum'ati sab'atun. Syarat wajib orang melaksanakan sholat Jumat itu ada 7. Yang pertama, al-islamu fala tajibu alal kafir al-asliyi wa tajibu alal murtadi fayaqdiha duhran idza raja'a ilal Islam. Siapakah yang kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat? Yang wajib melaksanakan sholat Jumat yang pertama adalah orang yang beragama Islam. Kalau kita balik, bagaimana kalau orang itu bukan Islam? Bagaimana kalau orang itu non-muslim? Bagaimana kalau orang itu murtad? Maka kalau orang itu kafir asli, sejak kecil memang dia itu sudah kafir non-muslim, maka orang itu tidak berkewajiban melaksanakan sholat Jumat. Gak usah diiri. Mereka yang gak Jumatan gak usah diiri, karena memang yang wajib Jumatan adalah kita-kita yang sebagai muslim. Yang non-muslim gak usah diiri. Bagaimana kalau orang itu murtad? Sama-sama kafir tapi dia itu memiliki jenis murtad. Murtad itu dulu pernah Islam, kemudian dia keluar dari Islam, maka dikatakan fayaqdiha idza raja'a ilal Islam. Maka kalau orang murtad ini sebenarnya wajib Jumatan, ya. Jadi orang murtad itu sebenarnya wajib Jumatan, cuman dia terkendala sudah keluar. Maka bagaimana? Maka dia wajib mengqadha'i, karena dia ketika statusnya murtad, dia memaksakan diri kok tetap Jumatan, Jumatannya tidak sah. Dia Jumatannya sah itu kalau dia sudah masuk Islam. Jadi kalau ada orang murtad misalnya, jadi kalau ada orang murtad, murtadnya ini misalnya 1 tahun, 1 tahun murtad, kemudian setelah murtad dia bertobat kembali masuk Islam. Maka ketika dia bertobat kembali masuk Islam, maka dia wajib mengqadha'i sholat Jumatnya tadi. Selama 1 tahun dia meninggalkan sholat Jumat, berapa? Tinggal 1 tahun itu dibagi 1 minggu dapat berapa? Dia meninggalkan Jumatan berapa kali? Maka dihitung, maka sebanyak itu Jumatan yang ditinggal, maka si murtad wajib mengqadha'i, tetapi tidak mengqadha'i dengan Jumatan, karena dia otomatis kalau Jumatan nggak bisa,
maka dikondoi berubah jadi sholat apa? Duhur. Makanya kalau orang itu gagal melaksanakan sholat Jumat, maka sholat Jumatnya ketika dilakukan kembali berubah menjadi sholat duhur. Misalnya ada orang ketinggalan sholat Jumatan, Jumatan sudah dikumandangkan, detik-detik terakhir sampai dia datang ke masjid, Jumatannya sudah rampung. Maka dia ketika mengqadai bukan mengqadai Jumatan, tapi mengqadai sholat duhur. Jadi berubah, ya, karena syarat-syaratnya Jumatan tidak bisa terpenuhi, maka ketika dia mengqadai maka menjadi sholat apa? Duhur. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-bulugh, syarat wajib Jumatan itu balik. Fala tajibu ala sabiyyi wa tasihhu minhu idza kana mumayyizan. Yang wajib Jumatan itu anak yang sudah menginjak balik. Jadi kalau sudah balik berarti dia sudah wajib seperti layaknya orang dewasa yang lain. Ya. Bagaimana kalau anak itu belum balik? Belum balik itu mungkin ada kalanya ya. Anak itu belum usia sampai batas 15. Belum sampai batas usia 15 dan belum pernah sama sekali dia itu inzalul mani, belum pernah keluar air spermanya, maka anak itu belum disebut balik. Bisa dipahami Bapak nggih? Jadi kalau ada anak itu meskipun sudah kelas SMP misalnya, SMP itu usia berapa? 13 ya. 13 ya, kelas 1 SMP kira-kira 13 ya. Misalnya ada anak usia anak SMP kelas 1 atau MTS kelas 1. Dia belum pernah keluar sperma. Maka anak ini masih kategori apa? Sobi ya. Masih kategori apa? Sobi. Insya Allah di sini yang hadir di depan saya ini enggak ada yang sobi ya. Ya, meskipun masih kecil-kecil ini. Ya, tidak ada lagi yang sobi ya. Kalau dia itu sobi tapi sudah pada predikat mumayyiz, maka sholat Jumatannya sah tapi belum wajib Jumatan. Bisa dipahami nggih? Sholat Jumatannya sah tapi belum wajib Jumatan. Artinya anak yang usianya mumayyiz itu sholatnya sah ya. Anak itu anak yang usianya apa tadi? Sudah mumayyiz itu sholatnya hukumnya sah tapi tidak bisa dijadikan genep-genepan 40. Bahkan andai kata nun sewu, ada anaknya ini baru kelas 6 SD misalnya, bacaan Qur'annya bagus, fikihnya bagus, kemudian dia jadi imam sholat, tapi dia belum balik jadi imam sholat, kira-kira sah apa tidak? Ada anak usianya ya 6 SD, kira-kira berarti ya 12, kemudian anak itu belum pernah keluar mani, berarti masih sobi, tetapi baca Qur'annya bagus, kemudian fikihnya juga bagus, paham dengan sholat. Sementara yang besar-besar yang sepuh-sepuh malah kalah dengan anak kecil ini misalnya. Terus yang jadi imam si anak ini tadi, kira-kira jamaahnya sah apa tidak? Sah. Boleh anak kecil jadi imam meskipun belum balik. Yang penting bacaannya bagus, kemudian fikihnya juga sudah paham tentang fikih sholat. Fikihnya cukup fikih sholat, nggak harus fikih-fikih yang lain-lain yang kaitannya dengan sholat sudah paham, maka orang ini sholatnya hukumnya sah. Anak ini sah jadi imam, tidak sekedar sholatnya sah ya, tapi boleh juga jadi imam meskipun sing diimami niki sepuh-sepuh ya, meskipun yang diimami niki sampun balik-balik ya, ini buatan masalah. Niku hukumnya apa? Sama makanya di sini disampaikan fala tajibu ala sabiyyi wa tasihhu minhu idza kana mumayyizan.
Kalau anak kecil itu belum wajib Jumatan, tetapi sholat Jumatannya dihukumi sah jika anak kecil itu mumayyiz. Ya, mumayyiz. Mumayyiz itu sudah pinter. Kemudian kalau panjenengan tanya, bagaimana Pak kalau anak itu belum sampai predikat mumayyiz? Biasanya kalau anak itu belum predikat mumayyiz itu kira-kira usianya 6 tahun. Ya, kira-kira 6 tahun. Itu belum mumayyiz. Maka anak yang usia 6 tahun itu kok sholat, maka sholatnya belum sah. Ya, anak itu sholatnya belum sah. Oleh karenanya, kalau anak itu sudah mumayyiz, berarti ada kecerdasan yang lebih daripada anak yang belum mumayyiz. Makanya sholatnya sah dan boleh jadi imam. Kemudian yang ketiga, al-aklu fala tajibu alal majnun. Yang ketiga itu, orang itu kalau memiliki akal seperti kita-kita ini berarti wajib Jumatan. Kalau dibalik berarti fala tajibu alal majnun wala tasihhu minhu. Kalau orang gila ikut Jumatan tidak wajib. Ya, tidak wajib ikut Jumatan, juga tidak sah ikut Jumatannya. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau orang gila itu tidak wajib Jumatan, juga tidak sah Jumatannya, sudah maklum. Kemudian yang nomor 5, az-dzukuratu, laki-laki. Yang wajib Jumatan itu laki-laki. Bagaimana kalau tidak laki-laki? Fala tajibu alal mar'ah wala alal khunsa wa tasihhu minhuma. Jadi yang wajib Jumatan itu laki-laki. Ibu-ibu itu tidak wajib Jumatan. Ya, jadi ibu-ibu itu gak wajib Jumatan. Tetapi kalau ikut Jumatan kira-kira sah apa badan? Sah. Jadi kalau ibu-ibu itu tidak wajib Jumatan, dia itu wajibnya zuhur. Akan tetapi kalau ibu-ibu itu datang ikut melaksanakan Jumatan, maka Jumatannya hukumnya sah dan tidak usah melakukan sholat zuhur kembali. Ya, jadi betul usah zuhur, karena dia sudah ikut Jumatan, maka nggak usah zuhur. Ya. Makanya datang mriki disebutkan pokoknya sing wajib Jumatan niku lanang, lak wedok niki mboten usah nderek Jumatan. Kalau dipaksakan ikut Jumatan maka tetap sah, tetapi tidak menjadi atau menjadi hitungan 40 orang. Jadi perempuan itu kalau ikut Jumatan sah, tapi tidak mengesahkan. Cara bahasanya fikih itu sah tetapi tidak mengesahkan hitungan 40. Jadi kalau misalnya di kampung itu ada Jumatan yang laki-laki 30, yang 10 ditambal dengan perempuan, maka sebenarnya orang ini tidak wajib Jumatan. Kalau nggak wajib Jumatan nggak usah dipaksa. Ya kalau nggak ada Jumatan ya berarti langsung aja semuanya, langsung sholat jamaah zuhur, tidak usah memakai Jumatan. Kemudian yang nomor 6 itu as-sihhatu, sehat. Ya. Orang itu harus sehat. Berarti kalau orang itu sakit berarti tidak wajib Jumatan. Jadi memang beda dengan sholat yang lain ya. Kalau tidak wajib Jumatan lantas sholat apa? Ya sholat duhur. Jadi orang sakit itu tidak wajib Jumatan, tetapi kalau dia memaksakan boleh. Kalau misalnya dia enggak hadir di Jumatan berarti dia mengganti sholat apa? Sholat duhur ya. Jadi sholatnya itu sholat duhur, dia di rumah enggak apa-apa, meskipun dia mendahului sholat Jumatannya enggak apa-apa. Itu kalau orangnya memang betul-betul sakit tidak bisa hadir di Jumatan. Kemudian yang terakhir adalah yang wajib Jumatan adalah al-mustautin ya, al-mustautin. Yang wajib Jumatan itu iqomah yang statusnya adalah mustautin. Jadi artinya begini, ini yang terakhir ya. Jadi yang nomor 7 itu mustautin, yang orang itu penduduk asli ya, itu bisa sah dan mengesahkan. Saya contohkan begini. Jadi orang itu dikelompokkan menjadi 3. Ada musafir, ada mukim, ada apa?
mustautin. Jadi orang itu dikelompokkan ada 3. Ada musafir, ada mukim, ada mustautin. Musafir itu maklum, ya. Kalau musafir enggak wajib Jumatan, ya. Kalau musafir tidak wajib tapi kalau dia Jumatan silahkan. Saya contohkan ya, non sewu, tapi jangan ditiru ya. Orang musafir itu enggak wajib Jumatan, tetapi dia juga harus menggunakan adab dengan orang-orang di sekitarnya. Lah, Pak, safarnya itu sampai berapa? Safarnya itu tidak harus masafatul qasri. Safarnya itu tidak harus masafatul qasri. Pergi beda kecamatan saja misalnya, atau paling minimal beda desa, beda kecamatan aja lah. Misalnya begini, yang penting perjalanannya jenengan itu jenengan pergi sebelum subuh. Misalnya hari Kamis jenengan pergi ke rumahnya temen, nginep di rumahnya temen di Meraura hari Kamis, ya. Kemudian jenengan ke Meraura hari Kamis sampai Jumatan tiba, jenengan masih main di rumahnya temen di Meraura. Maka jenengan statusnya apa? Musafir, meskipun perjalanannya itu enggak jauh, tetapi itu panjenengan sudah disebut musafir. Maka secara fikih panjenengan itu berarti tidak wajib Jumatan. Bisa dipahami nggih? Tidak wajib Jumatan. Tapi nggih ngoten, jenengan menggunakan adab yang baik, ya. Terus pepeh gak wajib Jumatan, terus nang Meraura, lah delalah koncone sampean iku cedhak masjid, terus sampean kalih ngopi rokokan jewedul wis komat sih nyowante tiba gak gelem lho kok gak Jumatan ono apa? Aku musafir kok, ya. Meskipun jenengan musafir, ya jaga adab lah. Ketunan, necis, kelambine yo koko, tapi gak gelem Jumatan. Ini artinya secara fikih memang betul dia gak wajib Jumatan, tetapi secara adab ini menyakiti orang-orang yang ikut Jumatan, ya. Lah iya kopiahe yo putih, bajune koko, ngopi rokok ngarepe masjid, ono Jumatan ya isih pancet ngopi karo ngerokok. Ya, ini berarti enggak menggunakan adab. Memang secara fikih dia itu enggak wajib Jumatan, tetapi kalau melihat kondisi seperti ini janganlah. Ya. Kalau bisa ya tetap ikut Jumatan untuk menghindari apa fitnah. Nah, itu maksud saya, tetap ini jangan ditiru. Meskipun ini fikih boleh tapi jangan ditiru, ya. Jadi upayakan jenengan itu kalau sangat mungkin untuk Jumatan meskipun panjenengan musafir, ya silakan Jumatan. Jangan meninggalkan Jumatan. Itu sebagai etika, sebagai adabnya kita. Saged dipahami nggih? Itu namanya apa, Pak? Tapi syaratnya bepergian itu harus sebelum subuh loh ya. Syarat bepergian harus sebelum subuh hari Jumat. Kalau jenengan misalnya non sewu bepergian setelah subuh jam 6 pagi budal ning Surabaya, boleh. Tapi catatan jenengan harus ikut Jumatan di masjid manapun panjenengan berada. Saged dipahami nggih? Mboten kok gratis. Lho Pak, saya kan musafir. Bukan. Musafirnya itu kalau panjenengan berangkatnya sebelum subuh. Tapi kalau setelah subuh berarti jenengan sudah kewajiban Jumatan di tempatnya panjenengan. Kok jenengan pergi berarti jenengan wajib Jumatan dimanapun masjid panjenengan berada. Saged dipahami nggih? Itu yang musafir. Kemudian yang kedua ada yang namanya mukim. Mukim itu seperti anak ngekos, anak merantau, itu namanya apa? Anak nyantri mondok di tempat lain, itu namanya apa? Mukim. Mukim itu minimalnya 4 hari. Kalau panjenengan misalnya pergi ke suatu tempat, jenengan itu punya tujuan mau nginep di tempat itu minimal 4 hari atau bahkan lebih. Kok wis patang dino berarti panjenengan wajib Jumatan, tetapi statusnya jenengan tidak mengesahkan Jumatannya kampung itu. Artinya jenengan nggak dihitung berapa 40. Bisa dipahami nggih? Jadi orang tadi itu misalnya jenengan asli penduduk Bangilan misalnya, pergi ke Tuban karena merantau bekerja, kemudian ngekos di Tuban misalnya. Berarti statusnya orang ini namanya mukim.
mukim ini kalau dia mendengar azan wajib Jumatan. Ya, wajib Jumatan, tetapi dia itu tidak bisa dihitung menggenapkan 40 orang. Bisa difahami ya? Jadi tidak bisa menggenapkan 40 orang. Jadi itu namanya apa? Mukim. Ya. Beda dengan mustautin, ini yang terakhir. Mustautin itu seperti saya ini rumahnya 2, sini dan Karang ya gitu ya. Yes, jadi kadang saya tempat di rumah Karang, kadang di rumah sini, bolak-balik. Kalau orang itu misalnya, saya ulangi lagi, kalau orang itu panjenengan penduduk Latsari misalnya, berarti jenengan tidak kemana-mana, rumahnya ya di Latsari, berarti panjenengan mustautin. Berarti jenengan itu mengesahkan masjid yang melaksanakan Jumatan, mengesahkan hitungan 40. Kalau kurang daripada 40, fikih standarnya madzhab Syafi'i itu hukumnya tidak sah kalau kurang dari 40. Makanya kalau mukim-mukim itu enggak dihitung. Bagaimana kalau rumahnya 2? Rumahnya 2 ya dihitung 2. Mengesahkan penduduk sini, mengesahkan penduduk sana. Misalnya jenengan ya, gadah rumah di Kecamatan Tuban ini Latsari sama di Meraura. Berarti jenengan sholat di Latsari ya mengesahkan 40 orang, di Meraura juga mengesahkan 40 orang. Misalnya begitu. Jadi itu mustautin. Jadi mustautin itu penduduk asli lah ya. Ya, penduduk asli, berarti dia wajib Jumatan di tempat itu, juga mengesahkan jumlah 40 di tempat itu. Itulah yang kami sampaikan tentang masalah syarat wajib Jumatan, dan itu ada 7 syarat. Demikian yang kami sampaikan. Mungkin barangkali ada pertanyaan, silakan tentang masalah Jumatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apunten izin tanglet Ustadz, masalah mustautin niku radius kecamatan, desa atau kabupaten. Yang kedua, ada yang sudah pernah kita lihat seperti di pabrik, di rumah sakit, di Polres, di Tuban ini kan juga mengadakan sholat Jumat. Itu apakah masuk kategori mustautin sehingga dilaksanakan sholat Jumat? Demikian, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini yang dimaksud mustautin mensikapi dengan masjid. Yang masjid itu kalau kita paham kan standarnya orang Jumatan berapa? 40, oke ya, 40. Ini penting saya sampaikan di sini. Jadi standarnya Jumatan itu 40. Kalau kurang berarti tidak sah. Itu fikih madzhab Syafi'i yang standar. Oke. Bagaimana kalau mensikapi ada masjid, misalnya Polres, kemudian Kodim, kemudian rumah sakit juga punya. Kalau kita melihat kondisi seperti ini, memang kita harus mengukur mafsadah dan maslahah. Di samping itu juga kita tidak keluar dari apa yang disampaikan khilafiyah antar pendapat para ulama. Jadi upayakan dulu kalau kita membuat Jumatan, penduduknya itu harus 40. Ya, upayakan dulu harus 40. Jadi ada tahapannya. 40 dulu, cari. Ya. Kalau nun sewu di Polres itu harus diupayakan dulu mencari 40. Ya. 40 itu dari mana? 40 itu adalah warga sekitar. Lah, yang namanya masjid itu apa namanya? Kita jangan terjebak pada istilah desa, kelurahan secara administratif. Jangan terjebak, gitu ya. Jadi yang namanya kampung itu pokoknya rumah yang mengelilingi masjid atau rumah-rumah yang menyatu, itu namanya satu kampung. Ya.
rumah yang menyatu, penduduk rumah menyatu, itu namanya satu kampung. Meskipun secara administrasi kadang ya nun sewu, ya, ini secara administrasi sudah Lacari, sini sudah Bang Bilo, atau sini sudah Sidorejo. Apakah itu dikatakan orang yang kampungnya beda secara fikih? Maka jawabannya tidak. Makanya di nun sewu, di rumahnya Pak Miadi itu sebagian rumahnya itu Lacari, sebagian rumahnya Bang Bilo, ya. Apakah terus kemudian Pak Miadi ini dicap juga Bang Bilo juga Lacari? Bukan begitu cara menghitungnya. Cara menghitungnya satu kampung itu pokoknya rumah-rumah kumpul dalam satu lingkungan. Itu namanya satu kampung. Meskipun secara administrasi desa dipisah, dibelah misalnya, itu tidak mempengaruhi dalam hitungan itu satu kampung, ya. Jadi saya contohkan begini ya, biar panjenengan paham dulu. Ada desa besar, ya. Ada desa besar. Desa ini punya dukuh gitu ya. Dukuh. Seringkali lihat kan? Ada desa besar, kemudian ada dukuh. Nah, maka misalnya desa ini memiliki masjid. Kemudian dukuh juga memiliki masjid. Maka secara fikih ketika memang dukuh itu sudah jauh berbeda, tidak nyambung dalam satu perumahan, maka itu dianggap desa yang berbeda. Ya, dianggap desa yang berbeda. Sehingga masing-masing mendirikan jumatan enggak ada masalah. Ya. Saya contohkan di Bang Bilo. Bang Bilo itu punya masjid, kemudian Siwalan itu masuk mana? Ke Bang Bilo. Ya, perumahan Siwalan itu masuk ke Bang Bilo secara administratif kota. Tetapi secara real kira-kira jauh mboten? Jauh ya. Sudah terpisah dengan sawah-sawah, meskipun itu dikatakan satu desa Kembang Bilo, tetapi itu sudah beda. Maka secara fikih di Bang Bilo ada masjid, terus kemudian di Siwalan ada masjid, itu gak masalah. Ya, berarti nanti kalau begitu mustautinnya jenengan bukan kok mengikuti desa, dukuh atau kelurahan, tidak, tetapi pokoknya lingkungan yang seperti ini, lingkungan rumah yang saling sambung menyambung, maka itulah yang dikatakan daerahnya panjenengan. Bisa difahami enggak? Pernah saya didatangi orang tanya, Pak, bagaimana mensikapi masjid yang hitungannya kurang ya? Masjid yang hitungannya kurang dari 40. Memang tadi saya sampaikan cari dulu 40. Ya, yang 40 itu harus mustautin. Kalau tidak mungkin bisa turun level. Ya, karena saya menimbang mafsadah dan maslahat, turun level, yaitu level 12 orang. Level berapa, Pak? 12 orang. Kalau 12 belum ada, maka turun level lagi 4. Itu sudah mentok. Itu menggunakan qaul qadim daripada madhabnya Imam Syafi'i, dan itu juga bisa dipakai. Tetapi bisa dipakai dalam batas kondisi darurat. Darurat itu artinya kalau nanti masjid ini kalau nggak dipakai Jumatan, misalnya di Polres ya, semua polisi harus keluar, maka menimbulkan bahaya ada di dalam, terjadi kekosongan di dalam. Di rumah sakit misalnya yang laki-laki keluar, nanti terjadi menimbulkan bahaya di dalam. Begitu juga di pabrik misalnya, yang laki-laki keluar semuanya cari Jumatan di luar. Ya, ini juga menimbulkan bahaya pada pabrik itu sendiri misalnya. Makanya kalau nanti kok membuat Jumatan harus disiasati. Paling enggak warga desa itu sekitar pabrik suruh Jumatan di situ. Jadi terutama karyawan-karyawannya atau misalnya polisi yang sekitar
yang masih notabene lingkungan Tuban, suruh Jumatan di situ. Yang di Kodim suruh Jumatan di situ. Itu kalau nanti seperti itu, insya Allah konsepnya mudah. Nanti Jumatan yang ada di kantor dinas itu insya Allah akan mudah dan Jumatannya bisa sah. Jadi standarnya itu 40, kita turun level yaitu 12, turun level 4. Bisa dipahami nggih? Jadi artinya kalau ada masjid seperti itu jangan langsung buru-buru diobrak-abrik, wis gak oleh Jumatan karena penduduknya kurang. Kita lihat dulu mafsadah maslahahnya, kemudian kita lihat dulu mustautinnya sudah mencukupi apa belum. Kecuali kalau mendirikan Jumatan satu pun nggak ada mustautin. Nah ini saya masih menggunakan koridor madhab Syafi'iyah. Paham ya? Apalagi kalau jenengan nanti di luar negeri, apalagi muslimnya itu minoritas sekali, ya, minoritas sekali dan sulit untuk mencari mustautin yang kita pakai sebagaimana madhab Syafi'i, maka boleh menggunakan madhab-madhab selain madhab Imam Syafi'i. Kira-kira saya anggap cukup nggih? Ya. Kemudian para bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru-baru ini kita diramaikan di jagat medsos ada sekelompok orang yang mengacaukan madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Salah satu diantaranya ada orang yang mengaku orang yang sangat alim dengan bahasanya, bahasa al-lughat as-suryaniyah atau bahasa Suryani. Saya ingin menyampaikan tentang bagaimanakah sikap kita dengan bahasa Suryani itu. Bahasa Suryani itu memang bahasa yang mulia, bahasa yang pernah dipakai oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya. Jadi itu adalah bahasa yang sangat mulia yang dipakai oleh Nabi terdahulu. Bukan kita kemudian mengolok-olok, tidak, jangan. Akan tetapi kita harus menilai dari mafsadah dan maslahahnya tentang kondisi bahasa itu. Bahasa Suryani itu hampir punah dan hampir tidak ada orang yang paham dengan bahasa itu. Kalau kita menggunakan bahasa yang kita itu tidak paham dengan makna dan arti bahasa itu berbahaya. Ya, saya contohkan di kitab Umul Barohin, ya. Di Hasyiah Umul Barohin karyanya Imam Ad-Dasuki. Beliau itu pernah menyampaikan di dalam tengah-tengah hasyiahnya itu, orang kalau nggak paham membaca sebuah tulisan kitab, kalau nanti dipaksakan untuk membaca, maka justru akan bisa tersesat. Maka membaca kitab tersebut hukumnya haram. Makanya di kitab Hasyamul Barohin itu disampaikan salah satu kitab yang haram untuk dibaca bagi orang yang tidak mampu itu kitab Al-Fisol, ya, kalau nggak salah Al-Fisol, ya. Al-Fisol itu sarah daripada kitab Al-Milal wan Nihal atau kitabnya Ibnu Arabi yaitu Al-Futuhat Al-Makkiyah. Itu kitabnya ulama yang sangat alim tetapi bahasanya itu tidak mudah dicerna oleh orang awam atau orang yang tidak mampu untuk memahami, tidak boleh membaca kitab tersebut. Itu ada kitab namanya apa? Al-Futuhat Al-Makkiyah, itu karangannya Ibnu Arabi. Jadi saking sulitnya kitab tersebut, maka bagi orang awam itu dikatakan haram untuk membaca kitab tersebut. Karena takut apa? Karena takut nanti orang itu jatuh nggak paham kemudian tersesat. Ya. Kalau kita melihat kondisi sekarang, banyak orang menggunakan bahasa dan bahasa itu tidak mudah difahami. Mungkin barangkali orang yang mengucapkannya saja nggak paham, gitu ya. Bisa dikatakan orang yang mengucapkannya saja nggak paham, ya, apalagi orang lain yang mendengarkan. Ya.
Oleh karena itu bisa jadi apa yang dibaca itu adalah kalimat-kalimat yang kita nggak tahu, kemudian justru mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Itu bahaya. Makanya kalau kita nggak paham itu, jangan sekali-kali kita mengucapkan bahasa-bahasa yang seperti itu. Ya, jadi itu saya analogkan dengan salah satu kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah karya Ibnu Arabi, yang kemudian oleh Imam Dasuki dikatakan bagi orang awam tidak boleh membaca kitab ini, karena nanti kalau dipaksakan untuk memahami kitab ini maka dia akan jatuh pada ruang kesesatan, karena memang betul gak paham. Saya pernah membaca buku kitabnya dan ternyata memang sulitnya luar biasa. Wah, ini kalau orang awam dipaksakan baca ini, beli terjemahnya atau beli apanya, khawatir itu coro kepala niku Pak beliyeng ya. Kalau sudah geliyeng kemana-mana, ini bahaya. Salah satu contoh. Jadi itu kitabnya sekelas Imam Ibnu Arabi, namanya Al-Futuhat Al-Madaniyah. Nah, kalau melihat kondisi sekarang, lebih baiknya bahasa-bahasa seperti itu ditinggal. Ya. Saya contohkan lagi. Tidak jauh-jauh ya. Di Tuban Selatan itu ada seorang alim namanya Mbah Fadl As-Senori. Di dalam kitabnya Ad-Durrul Farid. Ad-Durrul Farid itu sarahnya kitab Jauharatut Tauhid ya. Nanti ziarah ya di Mbah Fadl Senori. Ada yang tahu makomnya? Perapatan Senori ambil kiri ya. Jadi Mbah Fadl Senori itu punya kitab namanya Ad-Durrul Farid, sarah daripada kitab Jauharatut Tauhid ya. Beliau pernah menyampaikan membaca wirid Jaljalut ya, membaca wirid Jaljalut. Ada yang tahu wirid Jaljalut? Gak ada yang tahu ya? Gak tahu wiridan ya? Ada wirid Jaljalut ya. Ada wirid apa? Pernah dengar gak? Wah, ini gak tahu wiridan dok ini. Yes, gak apa-apa, malah apik ya, aman. Ada wirid namanya Jaljalut. Wah, itu Jaljalut itu wiridan tok itu. Kalau dukun gak ngaji Jaljalut, agak tekan-tekan dadi dukun nih. Jadi ada wirid Jaljalut ya. Wirid Jaljalut itu ada banyak kalimat. Kalimat itu bahasa Suryani, di mana orang yang membacanya nggak paham. Terus pokoknya muni, angger muni ngonten mawon. Artinya apa? Mbuh. Karwan lah jenengan nggih. Misalnya jenengan wiridan Subhanallah, Allahu Akbar, misalnya kan jelas ya. Kalimat itu kan lafadznya jelas. Nah, itu di Jaljalut itu ada beberapa kalimat yang kalimat itu diambil dari bahasa Suryani, di mana tidak bisa dipaham artinya. Ya. Kalau tidak bisa dipaham artinya, maka hati-hati, jangan dibuat wiridan, jangan dibaca. Khawatir kita asik membaca, ternyata bacaan itu justru mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, justru menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, justru menghina Allah Subhanahu wa taala. Itu khawatirnya begitu. Oleh karena itu kalau kita mensikapi yang lagi viral itu, lebih baiknya kita nggak usah ikut-ikutan, nggak usah niru. Apalagi di Tuban ini juga sudah ada sebagian yang sudah terkompori itu ya sudah terkompori itu, maka kita jangan ikut-ikutan, karena itu bisa pada ranah akidah kita akan menjadi akidah yang mudah rentan sesat, ngalor melu ngalor, ngidul melu ngidul. Itu yang pertama. Kemudian juga masih kelompok yang sama. Ini ada kisah menarik ya, ada kisah menarik. Ada seorang ulama dari Syria, namanya Syekh Said Muhammad Said Romdon Al-Buti. Pernah dengar ya? Jadi Syekh Muhammad Said Romdon Al-Buti itu kitabnya banyak sekali dikaji di Pondok Sarang. Di antaranya adalah Fiqhu Sirah ya. Kemudian ada Al-Kubro Al-Yakiniyat. Kalau Al-Kubro Al-Yakiniyat saya ngaji, kitabnya sulit, tapi ngajinya sama Gus Bahak dulu itu. Ketika saya masih di Mat Ali, namanya kitab Al-Kubro Al-Yakiniyat. Wah, kitabnya luar biasa sulit, karena memang itu karyanya seorang Muhammad Said Romdon Al-Buti ya. Jadi beliau pernah bercerita begini. Dulu pernah ada
sepasang dzurriyyah Nabi. Jadi yang laki-laki itu juga dzurriyyah Nabi, Sayyid, Habib. Kemudian yang perempuan juga Syarifah, sama-sama dzurriyyahnya Kanjeng Nabi, hidup di daerah Syam. Beliau di sana hidupnya terkenal karena memang sudah dikenal di daerah itu bahwa beliau ini adalah keturunannya baginda Nabi Muhammad SAW. Suatu saat yang laki-laki, yang suami ini meninggal dunia. Sementara si istri memiliki 2 anak yang masih kecil-kecil. Karena ekonomi di daerah itu tidak memungkinkan, akhirnya si Syarifah ini bersama kedua putranya ini pergi ke luar daerah untuk mencari ekonomi yang lebih baik. Ya. Ternyata ketika di suatu daerah ini justru ekonominya lebih buruk karena banyak orang yang tidak dikenal dan tidak mengenalnya. Jadi kalau di daerahnya dikenal kalau ini adalah dzurriyyahnya Nabi. Ketika berpindah di suatu daerah akhirnya tidak dikenal dan tidak mengenal siapa-siapa. Akhirnya Syarifah dengan 2 anak kecil ini mendatangi seseorang tokoh di sana, ulama di sana, tokoh ya. Tapi ulamanya ini kurang baik etikanya. Kemudian Syarifah itu mendatangi ulama itu tadi, kemudian dia mengatakan, "Assalamualaikum, ya Syekh, saya ini dzurriyyahnya Nabi. Saya kekurangan dalam hal ekonomi. Bolehkah Syekh memberikan beberapa untuk makan kami dan anak-anak kami?" Kemudian ulama ini disebut di daerah itu tokoh ulama. Ulama ini kemudian bilang, "Kok kamu itu mengaku keturunan Nabi? Buktinya mana?" Loh, zaman dulu nggak ada KTP, pergi keluar daerah ditanya, "Kok kamu itu ngaku dzurriyyah Nabi? Itu buktinya mana?" Itu diminta bukti. Ya kesulitan. "Wahai Syekh, saya di sini itu pendatang, saya tidak kenal siapapun dan siapapun tidak kenal dengan saya. Dan saya dzurriyyah juga di sini tidak ada orang satu pun yang kenal dengan saya." Akhirnya si ulama ini akhirnya menolak. "Oh, berarti kowe ngaku-ngaku gitu. Ya wis, minggiro. Wis rasane ngene." Akhirnya diusir perempuan itu. Kemudian perempuan ini ya pergi karena diusir dengan adab yang tidak baik karena tidak mengakui dzurriyyah Nabi. Akhirnya perempuan ini pergi ke beda daerah lagi, masih satu kampung tapi ke orang lain. Yang dijumpai adalah orang yang kemudian orang ini adalah beragama non-muslim. Tapi orang non-muslim ini mau bersikap baik kepada dzurriyyah Nabi. Kemudian perempuan ini tadi karena dia mengaku dzurriyyah Nabi, kemudian mengaku tidak memiliki apa-apa dan minta makan untuk Syarifah dan kedua putranya ini, akhirnya diberikan kamar untuk bisa bermalam. Kemudian diberi makanan-makanan yang enak. Kemudian pada malam itu akhirnya ulama ini mimpi bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Akhirnya ketika mimpi melihat kondisi dzurriyyahnya baginda Nabi ini diolok-olok, tidak dihormati, ketika mendapati dalam ekonomi yang sulit, akhirnya Kanjeng Nabi duka, marah kepada ulama itu, dan akhirnya derajatnya ulama itu kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangun akhirnya. Loh, kok saya dimarahi baginda Nabi? Ternyata perempuan tadi itu adalah keturunannya baginda Nabi. Akhirnya yang non muslim itu juga dimimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di dalam mimpi itu Kanjeng Nabi sangat menyukai adab yang baik yang dimiliki orang tersebut. Dan akhirnya ketika bangun melihat sosok Nabi Muhammad yang sangat indah dan luar biasa, akhirnya non muslim itu bangun kemudian memeluk agama Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan diberikan derajat yang tinggi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu setelah bangun dia masuk agama Islam.
Setelah itu akhirnya hidupnya non-muslim yang itu asalnya non-muslim kemudian berubah menjadi drastis, semua keluarganya masuk Islam, diberikan derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang tadi ulama itu justru dia rendah dan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini karena adab kita kepada zuriyahnya Nabi, kita harus betul-betul hormat kepada zuriyahnya Nabi. Dan itulah yang mestinya kita itu bersikap baik. Apalagi zaman sekarang itu lagi zamannya fitnah. Ya. Dulu saya masih teringat kalau Mbah Maimun begini. Jadi Mbah Maimun itu seringkali kalau beliau itu ditamoni siapapun habaib, siapapun, baik itu habaib yang alim maupun habaib yang biasa saja, itu beliau selalu hormat. Ya. Beliau selalu hormat. Bahkan suatu saat ada santri, ya, ada santri itu habib. Kemudian santri itu mondok di Mbah Maimun, tapi beliau itu apa namanya, cara ngoten sungkan, delik ben dadi wong biasa gitu ya, delik ben dadi wong biasa. Tapi pada akhirnya santri yang habib ini akhirnya ketahuan. Ketika ketahuan oleh Syekhina Maimun, akhirnya habib ini betapa dimuliakannya oleh Syekhina Maimun Zubair itu. Oleh karenanya kita itu mendapatkan barokah, kita mendapatkan kejayaan di negeri ini ternyata karena bibit-bibitnya kemerdekaan ini adalah dari bibit dzurriyyah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya seperti tadi yang kami sampaikan, yang diceritakan oleh Syekh Muhammad Syaikhul Buti tadi, itu adalah menjadikan teladan bagi kita bahwa kita itu kudu hormat kepada cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi itu tidak meminta apa-apa ketika menyebarkan Islam, ketika dakwah selama hidup beliau. Cuman beliau itu minta al-mawaddah fil qurba. Dzurriyyahnya Kanjeng Nabi ini loh dihormati, ya begitu saja. Tidak minta yang lain, enggak minta jatah upeti, pajak, zakat dan lain sebagainya, enggak. Kanjeng Nabi ku namung nyuwun al-mawaddah fil qurba. Dzurriyyahnya Kanjeng Nabi ini dihormati. Insyaallah kalau dzurriyyahnya Nabi masih ada di negeri Indonesia ini, insyaallah dzurriyyah ini adalah menjadi penjaga bagi Islam, penjaga bagi Nusantara. Amin ya robbal alamin. Sedikit yang kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami bisa menyampaikan apa yang kami sampaikan. Semoga ini menjadikan akidah kita menjadi akidah yang kuat, karena sedang saat-saat ini ahlu sunnah wal jamaah khususnya di Tuban ini mulai sedikit dirongrong. Ini Tuban loh ya, saya nggak membahas di luar malah sudah nemen. Ini di Tuban ini baru-baru saja. Oleh karena itu jangan sampai kita itu mengikuti hal semacam ini, karena ini adalah sesuatu yang baru itu belum ada jaminan, dan kita ikut ulama usalaf, ulama una as-salaf seperti Syekhina Maimun Zubair, seperti yang digariskan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan para ulama-ulama yang lain. Insyaallah kita akan menjadi orang yang akidahnya selamat fiddin wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.